warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Langsung saja kita belajar mengenai iklan. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian unsur-unsur iklan media cetak, yang pertama ada headline atau judul iklan, kemudian ada yang kedua subheadline atau subjudul, ketiga isi iklan, 4 visual atau gambar yang menarik, 5 nama dan alamat yang dapat dihubungi. Nah, headline atau judul iklan merupakan bagian terpenting dalam iklan yang berfungsi untuk menarik perhatian awal pembaca. Headline harus dibuat menarik agar pembaca terpengaruh pada barang atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya ada subheadline atau subjudul iklan. Subheadline merupakan kalimat penjelas atau kelanjutan dari headline yang berfungsi menjabarkan pesan dalam judul, tetapi lebih ringkas atau singkat dari isi iklan. Kemudian ada isi iklan, ditulis menggunakan huruf yang lebih kecil daripada subjudul, yaitu menjelaskan informasi yang termuat dari iklan. Visual atau gambar yang menarik, menggunakan gambar yang jelas dan menarik serta sesuai dengan tema iklan. Jadi dalam pembuatan iklan itu harus menggunakan visual atau gambar yang menarik. Unsur yang selanjutnya ada nama dan alamat yang dapat dihubungi. Digunakan untuk membantu pembaca mengenali pembuat iklan. Berikut iklan dan unsur-unsurnya, contohnya seperti ini ya. Dan bagian-bagiannya dapat dilihat dalam video ini. Selanjutnya, aktivitas 1. Nah, coba kalian perhatikan contoh gambar iklan berikut ini. Tugas kalian yang pertama, analisislah unsur-unsur iklan tersebut. Kemudian yang kedua, apakah iklan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur iklan yang menarik? Berikan penjelasanmu. Yang ketiga, buatlah kesimpulan isi teks iklan tersebut. Sekarang kita akan belajar mengenai campuran. Yang pertama ada campuran homogen, yaitu gabungan beberapa zat yang dicampurkan dan terlarut secara sempurna serta tidak meninggalkan endapan. Contohnya, larutan oralit. Kemudian yang kedua ada campuran heterogen, yaitu gabungan beberapa zat yang dicampurkan tetapi tidak terlarut sempurna dan menghasilkan endapan. Contohnya campuran air dan pasir. Campuran homogen. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Larutan sirup tersusun dari air dan sirup. Sirup sebagai zat terlarut dan air sebagai pelarut. Zat pelarut adalah zat yang melarutkan zat lain, sedangkan zat terlarut adalah zat yang dilarutkan oleh zat lainnya. Sekarang kita akan belajar mengenai seni rupa daerah. Apa itu seni rupa daerah? Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa yang memiliki ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah, sehingga berbeda dengan karya seni daerah lain. Karya seni rupa daerah terdiri dari karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Karya seni 2 dimensi contohnya kain songket, kain batik, kain tenun, lukisan, foto, dan poster. Sedangkan untuk karya seni 3 dimensi contohnya ada anyaman, ukiran kayu, keramik, dan patung. Ciri-ciri karya seni rupa daerah. 1. Bersifat kedaerahan. 2. Dipengaruhi budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. 3. Mengandung simbol-simbol bermakna. 4. Sering digunakan untuk upacara adat, keagamaan, atau kebutuhan sehari-hari. 5. Dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. 6. Corak dan motif dipengaruhi kondisi geografis suatu daerah dan corak seni tradisional masyarakat setempat. Fungsi karya seni rupa daerah dibagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi individu sebagai media untuk mengekspresikan jiwa dan emosi, serta mencerminkan segala sesuatu, mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, corak bahan, dan teknik. Kemudian yang kedua ada fungsi sosial, yaitu sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, sebagai media komunikasi, dan sebagai media keagamaan. Jenis karya seni rupa daerah.
Yang pertama, seni rupa murni, yaitu karya seni rupa yang diciptakan untuk dinikmati dari segi keindahan tanpa memperhatikan fungsinya. Contohnya, lukisan, patung, dan kaligrafi. Kemudian yang kedua ada seni rupa terapan, yaitu karya seni yang diciptakan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengutamakan fungsi, tetapi tetap memperhatikan segi keindahan. Contohnya ada batik, ukiran kayu, gerabah, dan anyaman. Untuk aktivitas kedua, anak-anak di rumah, coba kerjakan soal-soal berikut ini. 1. Termasuk jenis campuran apakah gula dan segelas air? Jelaskan. Kemudian yang kedua, tentukan zat terlarut dan zat pelarut dari campuran berikut ini. Untuk yang pertama, larutan cuka dan garam. Yang kedua, campuran air panas dan susu bubuk. Kemudian soal yang ketiga, apa yang dimaksud karya seni rupa daerah? 4. Apa fungsi seni rupa daerah secara sosial? Dan yang kelima, apa yang dimaksud karya seni rupa terapan? Tuliskan 3 contoh karya seni rupa terapan. Nah, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian kerjakan tugas kalian di rumah dengan sebaik-baiknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.